Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ganda Reksa Panjaitan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 2021. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, langsung saja. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance atau acuan moral yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan-tindakan yang konkret, yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian daripada Pancasila terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca kita ketahui artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengertian sistem sendiri, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kita perlu garis bawahi tujuan ini. Jadi, sistem nilai dalam Pancasila yang dimaksud adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem nilai di dalam Pancasila. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika itu sendiri? Jadi, etika merupakan cabang filsafat daripada Pancasila yang dijabarkan melalui sila-silanya dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia. Nah, etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan ada dua konsep deontologis dan teologis yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, saya akan menjelaskan. Deontologi di dalam Pancasila ini artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Kemudian yang teleologi itu artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tahu tadi nih bahwa Pancasila itu memiliki 5 sila atau 5 aturan gitu. Bagaimana 5 sila ini memberikan esensi-esensi yang mencerminkan daripada etika itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahasnya satu persatu dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, untuk yang sila pertama mengenai sila ketuhanan. Pancasila yang pertama kita tahu ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menyangkut daripada sila ketuhanan. Nah, sila ketuhanan ini mencerminkan bahwa Tuhan itu merupakan penjamin prinsip daripada moralnya. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber daripada norma agama. Begitu. Jadi ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh para pengikutnya. Kemudian yang kedua itu mengenai sila kemanusiaan. Pancasila yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kemanusiaan ini memiliki prinsip acta humanus, yaitu tindakan kemanusiaan
diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia itu sendiri dan juga antar makhluk yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, kebajikan, dan kearifan. Baiklah, selanjutnya sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, di mana ini merupakan sila persatuan yang memiliki arti kesediaan hidup bersama atas kepentingan individu atau kelompok dalam kehidupan bernegara. Dapat diartikan seperti ini. Jadi kita membuang semua kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan individu agar kita itu dapat hidup damai bersama. Nah, landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan. Jadi karena kita bersama, kita ketahui contohnya seperti lidi itu kan rapuh kalau satu. Jadi ketika dia diikat bersama-sama, dia menjadi kuat. Nah, kekuatan kebersamaan yang melahirkan kekuatan ini dalam menghadapi ancaman pemecah belah rakyat. Jadi adanya tujuan kita dipersatukan itu gunanya kita dikokohkan untuk menghalau daripada ancaman-ancaman yang dapat memecah belah kesatuan bangsa itu. Nah, kemudian yang keempat itu sila kerakyatan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah dan mufakatnya. Kemudian yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja. Nah, tadi kan saya sudah bahas yang deontologi dan teleologi. Dia kan dimana deontologi itu tentang kewajiban dan teleologi tentang tujuan. Di sila keadilan ini menunjukkan bahwa Pancasila itu menonjolkan pada kebijaksanaan atau virtue ethics seperti itu. Baiklah, sekarang apa sih urgensi atau pentingnya nilai-nilai Pancasila itu sebagai sistem etika? Dapat saya katakan bahwa masih banyak masalah-masalah yang sangat relevan hingga saat ini terkait dengan nilai-nilai etika Pancasila itu. Saya dapat memberikan beberapa contoh. Yang pertama, terdapat kasus, kita tahu banyak sekali kasus korupsi yang sampai saat ini yang dapat melemahkan sendi kehidupan negara kita. Nah, kasus korupsi ini terkait dengan nilai keadilan itu. Di mana keadilan itu? Ketika seseorang yang kaya makin diperkaya, kemudian yang miskin semakin miskin gitu. Di mana orang yang kaya bisa bebas daripada hukuman, seperti itu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan nilai keadilan tadi. Kemudian yang kedua, saya dapat katakan masih terdapat banyak kasus terorisme yang mengatasnamakan agama ya. Jadi dia teroris tapi dia mengatasnamakan agama. Sehingga ini dapat menurunkan sikap toleransi kita. Dimana kita ketahui tadi nilai Pancasila yang pertama itu terkait dengan norma agama gitu. Toleransi kita sebagai umat-umat yang beragama. Dan juga hal-hal ini dapat menghambat integrasi nasional, yaitu sila ketiga, di mana nilai-nilai etika-etika yang mendapat mempersatukan Indonesia, nilai-nilai persatuan itu. Kemudian yang ketiga, masih terjadinya banyak sekali pelanggaran HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ketika terjadi pelanggaran akan HAM, apa yang kita pertanyakan? Yaitu sila kedua, sila kemanusiaan, di mana nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemudian yang keempat, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, seperti yang saya sebutkan di contoh saya yang pertama mengenai kasus korupsi. Ini masih terdapat kaum-kaum marginal yang di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Padahal di sila kelima disebutkan bahwa keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan kemudian saya berikan contoh yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum, ketimpangan hukum tadi dalam sistem peradilan Indonesia. Ini juga terkait dengan dengan sila keadilan tadi. Kemudian yang keenam, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran seperti pajak dan sebagainya. Nah, kan pajak ini sebenarnya ditujukan untuk orang yang mampu membayar untuk lebih, kemudian orang yang kurang mampu untuk membayar atau berpartisipasi sedikit lebih kecil gitu. Nah, tujuannya kan ini untuk pemerataan tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pemerataan yang dijamin oleh sila keadilan itu sendiri. Berikut, mungkin cuma 6 yang dapat saya sampaikan. Masih banyak hal lagi yang terkait dengan urgensi Pancasila itu sebagai sistem etika nasional tersebut. Seperti
seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu nih, ternyata banyak sekali hal-hal yang menyimpang daripada nilai-nilai Pancasila itu gitu. Sekarang kita harus tahu bagaimana cara kita mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika kita. Nah, saya dapat memberikan beberapa hal yang dapat mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kita menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Jadi, dalam kita berlaku, bertingkah laku, dalam kita mengambil sikap, dalam kita mengambil tindakan, itu harus kita landaskan atas kepercayaan kita terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat juga menjadikan Pancasila karena Pancasila itu memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi atau pandangan yang jelas bagaimana dalam kita menjalin pergaulan, baik itu regional, nasional, maupun internasional. Nah, kemudian yang ketiga, kita dapat menjadikan Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Karena kita tahu tadi bahwa ketika Pancasila yang tercipta, kita itu harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan bersama gitu. Jadi dalam analisis kebijakannya itu harus diperhatikan sehingga tidak ada pihak-pihak yang tersakiti. Karena kita tahu juga bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, dan agama. Nah, untuk poin yang keempat, tadi kita sudah tahu bahwa Pancasila itu bisa kita jadikan pedoman, kita bisa jadikan sumber moral, kemudian kita bisa jadikan Pancasila itu sebagai sumber analisis kebijakan. Nah, yang keempat ini tidak kalah penting. Pancasila ini dapat kita gunakan dalam memfilter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi karena kita ini juga merupakan di masa era globalisasi, banyak sekali daripada nilai-nilai yang terus berkembang, yang kadang-kadang itu tidak cocok gitu terhadap Pancasila itu sendiri. Jadi berdasarkan Pancasila, kita dapat menyaring atau memfilter gitu istilahnya nilai-nilai yang berkembang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini tersebut. Seperti itu. Baiklah, dari panjangnya penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila dan etika itu merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan karena merupakan suatu sistem yang bentuk satu kesatuan, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Berbicara tentang negara, artinya ada masyarakat, ada rakyat, dan juga ada pemerintah. Nah, ketika ada rakyat dan pemerintah, kita itu harus saling bergandeng tangan, bekerja sama untuk menciptakan atau mengembangkan Pancasila tadi sebagai sistem etika yang berlaku di Indonesia. Baiklah, sekian kesimpulan mengenai materi yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan juga saya tidak tertutup terhadap berbagai kritik dan saran yang dapat teman-teman berikan kepada saya. Terkhususnya saya juga berterima kasih kepada dosen pendidikan Pancasila saya, Bapak Dasrul SHMH, yang memberikan kesempatan luar biasa ini untuk memaparkan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, demikian video ini saya tutup. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.